Abdullah Ahmad adalah tokoh yang relatif moderat dalam mengembangkan pendidikan, sehingga beliau menerima subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Ketika sekolah lain masih menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, di Adabiah telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Abdullah Ahmad. Abdullah Ahmad adalah seorang ulama pembaharu, tokoh pendidik, dan seorang wartawan. Beliau terlahir dari keluarga ulama, membuat Abdullah Ahmad yang biasa disapa AA ini sudah akrab dengan pendidikan Islam sejak usia muda. Saya melihat bahwasanya sosok Abdullah Ahmad adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, kemudian latar belakang sebagai seorang wira swasta, dagang, dan latar belakang seorang yang mempunyai pengetahuan lingkungan adat istiadat yang cukup tinggi. Alasan saya begini, pertama beliau itu melihat bagaimana kemajuan bangsa ini ke depan bisa lebih baik, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang maju ke depan. Melalui itulah beliau coba menkiprahkan diri di dalam dunia pendidikan. Suasana pemikiran seperti itu beliau bawakan di dalam secara aplikasinya di dalam bentuk lembaga pendidikan. Pada usia 17 tahun, beliau pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya. Sepulang dari Mekah, ia mengajar di Surau Jembatan Besi dan melakukan pembaruan dalam metode belajar dari sistem berhalakah atau duduk melingkar mengelilingi guru menjadi sistem klasikal, memakai meja, papan tulis, bangku, dan buku teks. Metode pendidikan yang beliau bawakan membawa sebuah pembaharuan ya Pak ya? Iya. Dari halakah kemudian ke klasikal, Ya. sama dengan minyak rasul dan lain-lain. Betul. Jadi tentu akan ada penyesuaian juga. Kalau berubah dia dari PGI kepada Yayasan Sekar ya, juga mengalami perubahan daripada bagaimana pengelolaan pendidikan, kemudian kepada pola yang ada sekarang ini. Ya. Sehingga demikian ini kan sesuai dengan eranya. Yang sampai saat ini era ini masih kita kembangkan di Adabiah. Pada tahun 1900, Abdullah Ahmad pindah ke Padang dan kemudian mendirikan Adabiah School pada tahun 1909. Kemudian mendirikan Persatuan Guru-Guru Agama Islam atau PGAI pada tahun 1918 dan kemudian membangun Normal School serta Sekolah Islam Tinggi. Kita ketahui beliau itu mendirikan pertama PGAI. Ada suatu perguruan yang jelas-jelas bernuansa keislaman melalui pendidikan, keguruan, agama Islam, melalui sekolah-sekolah, madrasahnya, pesantrennya, beliau disanakan. Tapi di dalam perkembangannya, kan waktu itu masih era kolonial Belanda, sehingga banyak sekolah-sekolah waktu itu yang sekolah agama masih ada dicurigai. Jangan-jangan ini menjadi orang-orang ingin memerdekakan Indonesia, mengusir penjajahan. Ya. Karena itu beliau juga punya strategi. Pak Kiai Haji Abdullah Ahmad beliau dirikan lagi Adabiah mulai di Jembatan Besi di Padang Panjang. Adabiah School yang dibangunnya tahun 1909 sampai kini masih eksis mencerdaskan anak-anak bangsa. Sekolah yang dikelola di bawah Yayasan Syarikat Usaha YSO Adabiah saat ini mengelola PAUD, TK, SD, SMP, SMA Adabiah, SMA Adabiah 2, dan sebuah sekolah tinggi. Waktu itu namanya tidak ada menyangkut agama Islam,
namanya Yayasan Syarikat Usaha Adabiyah. Jadi menciptakan orang beradab aja. Jadi saya lihat nuansa seperti ini kan suatu strategi. Jadi beliau juga cita-cita ini dengan suatu strategi dan taktik yang ada. Bagaimana idenya bisa jalan. Ketika sekolah swasta kekurangan murid karena pemberlakuan zonasi, saat ini sekolah ini justru menggeliat dahsyat. Tak hanya menambah kelas, tetapi menambah sekolah lagi. Secara spesifik, untuk SMA, sekolah ini memiliki 2 sekolah, yakni SMA Adabiyah dan SMA Adabiyah 2. Cita-cita beliau itu sekarang sudah jelas ada wujudnya dan berkesinambungan sampai saat ini 108 tahun. Ini kan usia yang bukan pendek. Pada mulanya, Haji Abdullah Ahmad mendirikan sekolah setingkat HIS Belanda. Tetapi sekolah itu berbeda dengan HIS sebab Adabiyah tak hanya memberikan pelajaran umum, tetapi ditambah juga dengan pelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam. Ketika sekolah lain masih menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, di Adabiyah telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pada 23 Agustus 1915, Adabiyah School berganti nama menjadi HIS Adabiyah. Belanda sangat kooperatif kepada HIS Adabiyah, sehingga tamatannya bisa langsung ke Mulo tanpa tes. Dan pernah pula ada orang Belanda yang menjadi kepala sekolah di Adabiyah. Abdullah Ahmad adalah tokoh yang relatif moderat dalam mengembangkan pendidikan, sehingga beliau menerima subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Kedalaman ilmu yang dimilikinya dan konsentrasinya dalam pengembangan pendidikan membuat ia dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa. Gelar ini diperoleh Abdullah Ahmad sewaktu menghadiri Kongres Umat Islam di Mesir tahun 1926. Sebagai ulama yang termasuk dalam kelompok kaum muda, dalam menyebarluaskan ide-idenya, Abdullah Ahmad menggunakan pers sebagai medianya. Beliau kemudian menerbitkan dan memimpin majalah Al-Munir mulai tahun 1911. Majalah ini menyemangati terbitnya majalah-majalah dan surat kabar Islam lainnya. Atas jasa-jasanya itu, ia digelari sebagai Bapak Jurnalisme Islam Indonesia. Bakat tulis-menulis Abdullah Ahmad juga terlihat dari buku-buku yang ditulisnya. Sampai akhir hayatnya, Abdullah Ahmad tercatat menulis sebanyak 30 buah buku. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.